Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali Sobat Fisika melakukan pembelajaran. Nah, adapun dia materi yang akan kita bahas masih dalam ruang lingkup fluida, tetapi untuk kali ini kita akan pindah ke fluida dinamis. Nah, untuk yang bagian pertama ini kita akan bahas dulu, yaitu apa yang menjadi aturan ataupun dia hukum supaya nanti kita lebih memahami atau lebih mengerti persoalan fluida dinamis. Nah, yang pertama itu adalah hukum kontinuitas. Nah, ataupun nanti ini disebut juga dengan hukum kekekalan massa dari fluida. Nah, misalkan kita punya fluida, yaitu air mengalir pada sebuah pipa. Nah, di mana untuk bagian kiri pipa ini luas penampangnya adalah A1, kecepatan alir fluidanya adalah V1. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu luas penampangnya A2, lebih besar ya daripada yang kiri. Kemudian kecepatan alirnya adalah V2. Maka menurut hukum kontinuitas ini, maka nantinya debit fluida pada pipa yang kecil kita simbolkan dengan V1 sama dengan yaitu debit pada pipa yang kedua. Inilah yang disebut dengan hukum kontinuitas. Jadi debit fluida pada kedua pipa di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Nah, kemudian kita harus memahami juga apa itu debit. Nah, debit fluida mungkin ini sering sekali kita dengar di dalam istilah dalam perairan. Maka nanti ini adalah berapa volume fluida yang dialirkan setiap detik. Itulah yang disebut dengan debit. Atau boleh juga ini sama dengan luas penampang pipanya dikali dengan laju fluidanya. Oke, berarti rumus yang di atas ini bisa juga nanti kita wakili dengan yaitu A1. Ini kita ganti A1 dikali V1 berarti sama dengan A2 dikali dengan V2. Nah, kemudian kalau kita lihat dari formula ini, maka nanti debit ini kita tuliskan satuannya adalah meter kubik per detik ya. Nah, kemudian supaya lebih jelas lagi saya akan tuliskan dulu keterangan dari variabel yang ada ini. Ada Q tadi itu menunjukkan debit ya dari fluida, di mana tadi debit ini adalah berapa volume fluida yang dialirkan atau yang mengalir setiap detik. Nah, kemudian untuk yang A berarti menunjukkan luas penampang ya, luas penampang pipanya, di mana luas penampang ini satuannya dalam satuan internasional adalah meter kuadrat. Nah, kemudian ada tadi V ya. Kalau V berarti itu menunjukkan kecepatan dari fluida, di mana ini satuannya adalah meter per second. Nah, kemudian ada T, berarti T ini adalah menunjukkan waktu fluidanya mengalir, di mana satuannya adalah second. Itu untuk yang disebut dengan hukum kontinuitas, disebut juga tadi dengan hukum kekekalan massa. Jadi hukumnya tadi debit pada pipa di sebelah kiri dengan kanan itu sama, di mana debit itu adalah volume air yang mengalir setiap detik atau luas penampang pipa dikali dengan kecepatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu namanya adalah hukum Bernoulli.
Nah, ini berlaku kapan? Berlaku juga pada fluida dinamis. Nah, di mana ini berlaku kalau pipanya ini memiliki ketinggian terhadap permukaan tanah atau suatu acuan. Nah, di sini saya gambarkan jenis pipanya, ya. Jadi boleh nanti dibedakan pada hukum kontinuitas. Kalau kontinuitas itu tidak ada hubungan dengan ketinggian. Jadi supaya nanti tahu kapan kita gunakan Bernoulli, kapan kita gunakan kontinuitas. Oke, pada hukum Bernoulli ini, maka kata Bernoulli, maka nanti tekanan ya pada pipa di sebelah kiri, berarti itu adalah D1, ditambahkan nanti dengan setengah rho. Rho berarti adalah massa jenis fluidanya, kemudian dikali kecepatan fluida di sebelah kiri kuadrat, kemudian ditambah dengan rho, kemudian dikali dengan G, dikali dengan H1. Berarti tinggi pipa yang di sebelah kiri diukur dari tanah akan selalu sama ya dengan pipa yang sebelah kanan. Berarti ini adalah P2, kemudian ditambah dengan setengah, yaitu rho dikali laju di pipa yang kedua kuadrat, ditambah dengan rho dikali dengan G kali H2. Jadi nilai dari ini pada hukum Bernoulli selalu konstan. Nah, hukum Bernoulli itu sebenarnya bisa juga kita katakan adalah hukum kekekalan energi. Nah, di mana ini nantinya dibagi dengan volume. Nah, oke, baik, itu dia dua hukum yang harus kita pahami jika ini menyelesaikan persoalan-persoalan fluida dinamis. Oke, baik ya. Dari kedua hukum ini, maka nanti kita harus ingat ada beberapa catatan ya yang penting nanti. Jadi hubungan antara tekanan dengan kecepatan, di mana hubungannya adalah berbanding terbalik. Nah, artinya kalau nantinya kita bisa alirkan fluida dengan kecepatan yang kencang, maka nanti di situ punya tekanan yang kecil. Nah, ini mungkin bisa kita temukan nanti kalau kita mencuci mobil, supaya aliran dari airnya itu kencang, maka kita kecilkan luas penampangnya. Maka saat itu nilai tekanannya menjadi kecil karena kecepatannya sangat besar. Oke, itu barangkali yang harus kita pahami dari konsep fluida dinamis. Oke, baik, kita lihat dulu soal latihannya supaya kita semakin mengetahui, semakin paham dengan konsep yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang pertama ini ada sebuah pipa dialiri oleh air. Nah, kemudian kedua bagian pipa kiri kanan ini beda luas penampangnya. Yang kiri ini lebih kecil luas penampangnya dengan luasnya 10 cm kuadrat, sedangkan yang paling kanan ini 50 cm kuadrat. Jika kecepatan alir fluida di sebelah kiri 6, maka ditanya berapakah kecepatan alir pada pipa yang sebelah kanan yang luas penampangnya besar. Nah, tentunya ini akan kita selesaikan pakai hukum kontinuitas, di mana tadi berbunyi bahwa debit ya air pada pipa sebelah kiri itu akan sama dengan debit air pada sebelah kanan. Nah, di mana debit ini tadi bisa kita jabarkan atau kita uraikan menjadi yaitu A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Nah, kemudian kita tinggal masukin saja, berarti A1-nya adalah 10, kemudian V1 adalah 6, A2-nya 50,
kemudian V2-nya pengen kita cari. Nah, kiri kanan sama-sama kita bagi 10, berarti ini coret. Nah, kemudian berarti dari sini bisa kita tentukan nilai daripada V2-nya itu sama dengan 6/5. Berarti nilainya sama dengan 1,2 meter per second. Begitu sobat. Untuk soal yang pertama, nanti boleh kalian latihan sendiri di rumah. Saya siapkan soalnya sama. Ini untuk pipa sebelah kiri luasnya 20, sebelah kanan 40. Laju pada pipa yang sebelah kiri 12, ditentukan berapa tujuannya. Oke, silakan nanti dikerjakan. Nah, kemudian soal yang kedua ini tentang persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Nah, ini kita punya pipa di mana punya ketinggian dari permukaan tanah. Kemudian pipa yang bagian kiri itu lebih besar luas penampangnya. Nah, kemudian tinggi pipa yang kiri tadi dengan tanah 5 meter, sedangkan yang kanan ini 1 meter. Nah, kemudian tekanan pada pipa yang sebelah kiri, pipa 1 kita sebut 9,1 kali 10⁵ Pascal. Perbandingan luas penampangnya 4:1. Berarti 4:1 artinya luas penampang yang sebelah kiri ini lebih besar daripada yang kanan. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa nilai tekanan pada pipa yang kecil? Nah, kemudian tentunya ini kita akan selesaikan pakai hukum Bernoulli yang mengatakan bahwa tadi tekanan pada pipa sebelah kiri itu P1 ditambahkan nanti dengan setengah yaitu rho, berarti massa jenis fluidanya, kemudian dikali kecepatan pada pipa pertama kuadrat ditambah dengan rho, kemudian dikali G kali H1. Nah, kemudian nanti harus sama ya dengan yaitu tekanan pada pipa yang kanan P2 ditambah dengan setengah rho dikali dengan P2 kuadrat, kemudian ditambah dengan rho dikali G kali H2. Nah, sebelum kita masukin nilainya, coba kita cek dulu apalagi yang belum diketahui di sini. Nah, tadi kita mencari P2, oke, P1 ada ya. Nah, kemudian rho, kalau rho ada, itu rho-nya air, ini adalah air ya. Jadi fluidanya kita ambil adalah air. Nah, kemudian P1 ada ya. Cuma ini harus kita ubah dulu ya ke meter per second. Kesatuan internasional. Berarti masih ingat ya, 1 km itu 1000. Kemudian 1 jam itu per second 3600. Berarti 36.000 dibagi dengan 3.600. Tapi saya taruh dengan 10 ya. Berarti ini sama dengan 10 meter per second. Oke, berarti ini ada nilainya. Nah, kemudian H1 ada tadi. H1, oke. Nah, kemudian P2 pengen ditanya. Nah, sekarang ini V2 yang belum ada. Nah, berarti sebelum mencari P2 ini tentukan dulu, pastikan dulu nilai V2-nya sudah ada. Bagaimana caranya? Nah, berarti kita ingat persamaan kontinuitas atau hukum kontinuitas. Dari situ kita akan tentukan nilai daripada V2-nya. Nah, berarti pada pipa seperti ini berlaku juga, yaitu hukum kontinuitas. Berarti persamaannya adalah A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 kemudian dikali dengan V2. Nah, dari persamaan ini kita akan cari nilai daripada V2-nya dengan cara ini pindahin ke sini. Berarti nantinya kita dapatkan ini ya, berarti V2 sama dengan yaitu A1 dibagi dengan A2 dikali dengan V dikali dengan 1. Oke. Nah, berarti ini kita tinggal masukkan nilainya. V2 sama dengan A1 banding A2. Tadi sudah ada tadi. Berarti 4:1, kemudian dikali dengan V1 tadi sama dengan 10 ya. Kita pakai dalam satuan internasional berarti 10, maka nilainya sama dengan 40 meter per second. Oke, sudah dapat kita V2-nya.
tinggal kita masukkan ke sini. Nah, tapi ingat sobat, supaya nanti kita mudah menentukan V2 ini, coba dulu nilai-nilai yang ini kita gabung ya. Kemudian nilai ini kita gabung, memudahkan perhitungan nantinya, berarti ini dengan 2 kali. Jadi sekali aja. Nah, berarti ini dan ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Nah, oke, coba berarti untuk P2-nya sama dengan, berarti ini kita pindahkan ke sini, berarti menjadi kurang. Ini pindah kemarin menjadi kurang. Berarti kalau gitu sama dengan P1, kemudian ditambah dengan setengah, kemudian rho dalam kurung berarti B1 kuadrat dikurang dengan B2 kuadrat. Oke. Nah, kemudian satu lagi berarti rho kemudian dikali G dalam kurung berarti H1 dikurang dengan H2. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan nilainya. Oke. Kita masukkan berarti P1 tadi berapa P1 tadi? Ini ya. Berarti 9 atau nanti saja belakangan dulu P1, kemudian ditambah dengan setengah, rho-nya berarti kalau air 1000 berarti dalam kurung berarti P1 tadi sama dengan 10 ya, 10. Nah, kemudian selanjutnya ini kita kuadratkan ya, kita kuadratkan berarti sama dengan 100. Oke. Nah, kemudian dikurang berarti kuadratkan 1600. Iya, 1600. Ya. Kemudian ditambah yaitu 1000. Kemudian dikali 10. Kemudian H1 kurang H2. Berarti 5 kurang 1. Berarti 4 ya. Oke. Nah, kemudian coba dulu ini kita sederhanakan sambil masukkan juga P1-nya tadi. Berarti sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5. Oke, 100 dikurang 1600 berarti minus ya. Berarti menjadi kurang, ini kurang. Berarti tadi ini ingat sobat, berarti sama dengan minus 1500. Oke. Nah, kemudian ini kita bagi 2 dulu ya. 15 dibagi 2 berarti 7,5. Berarti 7,5 nolnya kita gabung ke sini. Berarti 10 pangkat 5 berarti 7,5 berarti 10 pangkat 5. Nah, kemudian ini kita harus buat ya ke 10 pangkat 5 supaya nanti bisa kita jumlahkan. Nah, berarti supaya ini menjadi 10 pangkat 5 berarti dia harus dibagi dengan, ya, berarti sama dengan 0, yaitu 4 kali 10 pangkat 5. Oke. Nah, kemudian ini kan tinggal ya masalah jumlah. Berarti kita jumlahkan koefisiennya. Berarti kalau dia 9,1 ditambah dengan 0,4 berapa? Berarti 9,5 ya. 10 pangkat 5 kemudian dikurang dengan 7,5 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti ini tinggal kita kurangkan, berarti 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itu tujuannya. Gampang ya. Oke, sebagai latihan kalian, maka di sini saya juga siapkan yaitu soal yang sama, tetapi di sini ditanya berbeda. Kalau tadi ditanya adalah tekanannya, maka sekarang ditanya adalah V2-nya. Ya, tentunya diketahui yaitu tekanannya. Oke, silakan dicoba. Itu sobat fisika barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Maka apa yang sudah kita bahas mudah-mudahan dapat bermanfaat
Kemudian jangan lupa untuk terus mengulang, kemudian didukung oleh latihan. Oke, itu dari saya Mr. Kenju. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.